Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari tim produksi 1 ingin sharing tentang materi hukum kontrak. Sebelum menuju ke materi, kami di sini ingin memperkenalkan dari tim kreatif kami, yaitu ada Abdul Rahim, Badri, Bella Pridia Sandi, Dinda Dianita Putri, Iin Supriyati, dan Kurnia Ramadan. Lalu selanjutnya ada Ibu Fahmi Susanti, SKM, MM selaku dosen pengampu. Selanjutnya kita menuju ke materi untuk mempersingkat waktu, yaitu ada pengertian hukum kontrak. Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu contract of law. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah overeenkomst. Hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Lalu selanjutnya ada sistem pengaturan hukum kontrak. Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka atau open system. Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Dan selanjutnya ada asas hukum kontrak. Asas hukum kontrak terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada asas kebebasan berkontrak, yang kedua ada asas konsensualisme, dan yang ketiga ada asas pax servanda, dan yang keempat ada asas itikad baik, dan yang kelima ada asas kepribadian. Lalu selanjutnya terdapat jenis-jenis kontrak. Yang pertama yaitu kontrak menurut sumber hukum. Sudikno Mertokusumo membagi jenis perjanjian kontrak yaitu menjadi 5 macam. Yang pertama atau A, perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan. Lalu B, perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik. Lalu ada C, perjanjian obligator, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban. Dan D, perjanjian yang bersumber dari hukum acara. Lalu ada E, perjanjian yang bersumber dari hukum publik. Dan selanjutnya ada nomor 2, yaitu menjelaskan tentang kontrak menurut namanya pasal 13-19 KUHP Perdata dan artikel 1355 NBW. Hanya disebutkan 2 macam kontrak, yaitu A, kontrak nominat atau bernama, adalah kontrak yang dikenal dalam KUH Perdata. Lalu ada B, kontrak innominat atau tidak bernama, adalah kontrak yang belum dikenal dalam KUH Perdata. Dan selanjutnya terdapat nomor 3, yaitu kontrak menurut bentuknya. Kontrak menurut bentuknya yaitu kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada A, kontrak lisan. Kontrak lisan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Lalu ada B, terdapat tertulis. Kontrak tertulis merupakan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat kita lihat pada perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris dalam pasal 1682 KUH Perdata. Lalu terdapat nomor 4, yaitu menjelaskan tentang kontrak timbal balik. Kontrak timbal balik dibagi menjadi 2 macam, yaitu A, kontrak timbal balik tidak sempurna, menimbulkan kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan lainnya wajib melakukan sesuatu. Lalu ada B, perjanjian sepihak.
Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak. Lalu terdapat nomor 5 yaitu menjelaskan tentang perjanjian cuma-cuma atau dengan alas hak yang membebani. Jadi ada A, perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian yang menurut hukum hanyalah menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak. Contohnya hadiah dan pinjam pakai. Lalu ada B, perjanjian dengan alas hak yang membebani merupakan perjanjian. Di samping prestasi pihak yang satu senantiasa ada prestasi atau kontra dari pihak lain yang menurut hukum saling berkaitan. Misalnya A menjanjikan kepada B suatu jumlah tertentu jika B menyerahkan sebuah benda tertentu pula kepada A. Lalu selanjutnya ada nomor 6 yang menjelaskan tentang perjanjian berdasarkan sifatnya. Perjanjian berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2 macam, yaitu A. Perjanjian kebendaan. Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian yang ditimbulkan hak kebendaan, diubah atau dilenyapkan. Hal demikian untuk memenuhi perikatan. Lalu B. Perjanjian obligator. Perjanjian obligator merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak. Lalu selanjutnya terdapat nomor 7 yang menjelaskan tentang perjanjian dari aspek larangannya. Perjanjian dari aspek larangannya yaitu penggolongan perjanjian berdasarkan larangannya merupakan penggolongan perjanjian dari aspek tidak diperkenankannya para pihak untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ini disebabkan perjanjian itu mengandung praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Lalu selanjutnya terdapat syarat-syarat sahnya kontrak. Syarat-syarat sahnya kontrak yang pertama, menurut KUH Perdata Civil Law pasal 1320 KUH Perdata menentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu ada A, adanya kesepakatan kedua belah pihak. Lalu ada B, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dan ada C, adanya objek. Lalu ada B, adanya kausa yang halal. Dan selanjutnya terdapat nomor 2, menurut hukum kontrak Amerika, di dalam hukum kontrak, Law of Contract Amerika ditentukan 4 syarat sahnya kontrak, yaitu A, adanya offer atau penawaran, dan acceptance atau penerimaan. Lalu ada B, meeting of minds atau persesuaian kehendak. Dan ada C, consideration atau prestasi. Dan ada D, competent parish and legal subject matter atau kemampuan hukum para pihak dan pokok persoalan yang sah. Selanjutnya ada fungsi kontrak. Fungsi kontrak dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu A, fungsi yuridis. Fungsi yuridis adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Lalu ada B, fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis adalah menggerakkan hak milik, sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya terdapat biaya dalam perbuatan kontrak. Biaya dalam pembuatan kontrak pada dasarnya setiap pembuatan perjanjian memerlukan biaya. Biaya-biaya itu meliputi A, biaya penelitian. Lalu ada B, biaya negosiasi. C, biaya monitoring. Dan D, biaya pelaksanaan. Lalu ada E, biaya kekeliruan hukum. Mungkin itu saja.
sharing materi dari kami. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dibuka pintu maaf selebar-lebarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.